Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Dewantara dari kelas Parasitologi kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sporozoa. Apa sih pengertian sporozoa itu? Sporozoa berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu sporo dan juga zoa. Sporo artinya biji, sedangkan zoa artinya hewan. Jadi sporozoa adalah sekelompok protista uniseluler atau bersel satu yang dalam satu tahapan siklus hidupnya membentuk sebuah spora. Sporozoa itu dalam siklus hidupnya membentuk spora di dalam tubuh inangnya, dan di dalam siklus hidupnya tersebut terjadilah proses sporulasi, yaitu di mana proses pembagian atau pemecahan inti sel secara berulang-ulang sehingga membentuk individu-individu baru yang secara banyak, menghasilkan banyak individu baru. Nah, berikutnya kan tadi sudah membahas yang namanya pengertian sporozoa. Berikutnya kita akan membahas yang namanya ciri-ciri sporozoa. Ciri-ciri sporozoa apa aja sih? Yang pertama, sporozoa termasuk uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, bentuknya itu bulat atau pipi dan juga lonjong. Yang ketiga, sporozoa itu termasuk parasit karena bersifat parasit, dia merugikan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan juga manusia. Yang keempat, mempunyai dua cara reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Yang kelima, sporozoa itu tidak mempunyai alat gerak. Karena sporozoa tidak mempunyai alat gerak, gimana cara dia bergeraknya? Dia bergerak dengan cara pergerakan amoebid, yaitu gerakan sporoplasma yang diakibatkan perubahan fungsi sporoplasma tersebut, sehingga sporoplasma itu memanjang dalam keadaan memanjang gitu loh. Terus kan tadi perkembangbiakan sporozoa terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, perkembangbiakan aseksual terbagi menjadi dua lagi, yaitu zigogoni dan juga sporogoni. Zigogoni itu adalah pembelahan sel di tubuh inangnya secara langsung, sedangkan sporogoni itu pembentukan spora di dalam tubuh inangnya. Dan berikutnya yang secara seksual dapat juga disebut sebagai sigami, yaitu pembentukan atau perkawinan gamet antara gamet jantan dan betina di tubuh perantaranya, seperti nyamuk atau serangga yang lain atau hewan. Nah, tadi kan udah ngebahas pengertian dan juga ciri-ciri. Nah, berikut ini contoh siklus perkembangbiakan sporozoa. Nah, berikut ini gambarnya. Nah, di gambar berikut kan perkembangbiakan nyamuk. Nah, nyamuk tersebut berjenis Anopheles yang mengandung bibit malaria, yaitu Plasmodium. Nah, karena terinfeksi itu betina. Karena kenapa nyamuk betina yang dapat menyalurkan? Karena dalam perkembangbiakan nyamuk juga, untuk menghidupi telur-telurnya, nyamuk membutuhkan asupan darah sebagai nutrisi untuk anak-anaknya, sebagai nutrisi telur nyamuk tersebut, sehingga nyamuk tersebut menghisap darah manusia. Beserta dengan menghisap tersebut, air ludah nyamuk tersebut juga ikut masuk ke aliran darah manusia yang mengandung bibit sporozoa tersebut. Nah, jadi proses penularannya itu dari nyamuk. Nah, berikut ini contoh sporozoa yang patogen. Di antaranya Toxoplasma gondii, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan penyakit toxoplasmosis, di mana penyakit tersebut bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Yang kedua, Plasmodium vivax, itu penyebab malaria. Dan yang ketiga, Plasmodium ovale, itu dapat menyebabkan penyakit limfa. Nah, berikut ini
contoh klasifikasi dari sporozoa. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.